Apel pagi tanggal 11 Oktober tahun 2021 dimulai. Persiapan barisan dipimpin oleh pemimpin barisan. Komandan apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada komandan apel dipimpin oleh pemimpin barisan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan peserta apel kepada pembina apel dipimpin oleh komandan apel. Kepada pembina apel, hormat! Gerak! Gerak! Laporan komandan apel kepada pembina apel. Apel pagi tanggal 11 Oktober tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan terhadap bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina apel. Marilah kita bersama-sama mengenang jasa para pahlawan kita dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan para pejuang ditempatkan di sisi Allah yang paling baik. Mengheningkan cipta, mulai. Oh
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh peserta apel. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lapor. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dibikinlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selesai dilaksanakan. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Pembacaan Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia diikuti oleh seluruh peserta apel. Lapor pembacaan Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia siap dilaksanakan. Laksanakan. Panca Prasetya Kop Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Kop Pegawai Republik Indonesia, insan yang beriman dan bertakwa, Insan yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. kepada Tuhan Yang Maha Esa berjanji. 1. 1. Setia dan taat kepada Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia negara. serta memegang teguh rahasia negara. 3. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Pancaprasya Korps Pegawai Republik Indonesia telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Amanat apel, peserta apel diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat yang semuanya sangat saya hormati, sangat saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan apel pagi dengan keadaan sehat walafiat. Disyukuri dengan adanya nikmat Allah pada pagi hari ini. Tentunya dengan niatan yang sama bahwa kita melaksanakan tugas di hari ini dengan penuh semangat, dengan niatan untuk mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Di tempat ini, di KPU Kabupaten Situbondo. Sahabat-sahabat yang saya hormati, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita pahami bersama, bahwa dalam melaksanakan tugas di KPU, di mana di KPU itu menjunjung tinggi nilai-nilai kolektif, kolegial, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau yang bisa disebut dengan kerja teamwork atau kerja tim. Yang pertama adalah adanya tujuan yang sama, adanya niatan yang sama di antara kita semua. Jika salah satu di antara kita ada niatan yang tidak sama, maka sangat sulit untuk meningkatkan atau mensukseskan segala tugas-tugas yang dibebankan kepada kita. Jika niat kita semuanya sama-sama ingin membangun dan memperbaiki, meningkatkan KPU Kabupaten Situbondo, maka niat kita seharusnya sama. Maka tidak menjadi sebuah patokan ketika salah satu berniat untuk membangun, tapi ada hal lain, ada yang lain yang berniat untuk merobohkan. Oleh karena itu, yang pertama adalah adanya tujuan yang sama harus selalu dibangun dalam diri kita masing-masing.
Kemudian yang kedua, kerja teamwork itu harus adanya kepercayaan antar sesama. Di setiap bagian, di setiap kita, sahabat-sahabat kita dalam satu kantor, dalam satu organisasi harus saling mempercayai, harus saling percaya. Tidak boleh ada yang kecurigaan-kecurigaan di antara kita. Kemudian yang ketiga adalah adanya komitmen untuk meningkatkan kemampuan diri atau meningkatkan skill yang kita miliki. Karena tidak menutup kemungkinan hal-hal yang akan kita lakukan di masa yang akan datang itu lebih rumit dari apa yang sudah kita lakukan di masa kemarin. Pelaksanaan pemilihan 2020 di mana dilaksanakan secara serentak, saya kira cukup untuk menjadi dasar kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kemarin timbul dalam pelaksanaan pemilihan 2020. Itu kita usahakan kekurangan-kekurangannya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kelemahan-kelemahannya tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam setiap diri kita memiliki kewajiban meningkatkan skill. Jadi setiap hari di kantor tidak hanya merasa nyaman dengan kemampuan diri kita yang kemarin, tapi harus ada updating. Seperti yang kita ketahui bersama, kantor kita ada tenaga-tenaga pendukung, tenaga-tenaga profesional. Kita bisa belajar dari mereka. Seperti apa kemampuan mereka, tentunya di satu titik di kemudian hari itu akan kita butuhkan. Oleh karena itu, saya berpesan 3 hal itu tetap terpupuk dengan baik dalam diri kita. Yang pertama adalah niatan yang sama, yang kedua adalah saling mempercayai, kemudian yang ketiga adalah harus meningkatkan skill, harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Sahabat-sahabat yang saya hormati, dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemilu dan pemilihan, tentunya KPU Kabupaten Situbondo sama dengan KPU Kabupaten Kota yang lain mengemban amanah undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atau Undang-Undang Pilkada, di mana di situ masih ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan bersama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama saling mengingatkan, barangkali ada hal yang masih belum kita laksanakan dalam hari-hari kita atau dalam bulan-bulan kita di penghujung tahun 2021 ini, agar tidak ada yang tercecer. Tugas-tugas di setiap bagian harus saling mengingatkan. Saat ini sudah ada sekretaris, tentunya bisa memimpin sekretariatan, dan ada beberapa anak-anak dari sekolah SMK ya. Ini bisa juga ikut membantu atau belajar di kantor kita tentang bagaimana mengadministrasikan atau pengadministrasian administrasi negara. Saya kira itu, sahabat-sahabat, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan Bijaksana, dengan rahmat dan hidayah yang pagi ini kami siap melaksanakan tugas dan pekerjaan kami.
berbakti kepada nusa, bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, sinarilah hati kami dengan nur hidayah dan bimbingan-Mu. Semoga tugas dan pekerjaan yang kami laksanakan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan semesta alam, jiwailah tekad dan pengabdian kami dengan penuh keimanan, kesabaran dan keikhlasan. Tuntunlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus dan yang Engkau ridhoi, serta bimbinglah kami untuk mencapai keberhasilan melalui kebersamaan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami karena kemaksiatan, kesalahan dan kehilafan kami, serta jadikanlah semuanya sebagai pelajaran agar kami menjadi lebih baik. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon. Kabulkanlah doa dan cinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Apel kepada Pembina Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada Pembina Apel dipimpin oleh Komandan Apel. Pada Pembina Apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina Apel meninggalkan lapangan apel. Penghormatan kepada Komandan Apel dipimpin oleh pemimpin barisan. Apel selesai, Komandan Apel dapat membubarkan barisan. Bubar, jalan.